Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kisah dan tentunya hikmah teladan yang bisa kita ambil dari salah satu murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita balik lagi ke kalimat tidak ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah. Apakah engkau lebih mencintaiku lebih daripada dirimu? Engkau mencintaiku lebih dari dirimu? La ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini dia kalimatnya. La ya Umar. La yakmulu imanuka hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, tidak sempurna imanmu hingga aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Antara iman dan cinta tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman pasti hatinya penuh dengan rasa cinta. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Tahukah kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak surga kalau enggak ada iman. Dan kalian tidak beriman kalau kalian tidak saling mencintai. Wala tu'minu hatta tahabbu. Iman dan cinta. Ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang kalau kalian kerjakan kalian bisa saling mencintai? Tebarkan salam di antara kalian. Surga didapat dengan iman, iman dengan cinta, cinta dengan menebarkan salam. Jadi bukan hal yang sembarangan kita menebarkan salam, bertegur sapa dengan salam. Di hadis yang lain kata Rasulullah, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Merenung Umar bin Khattab setelah mendapatkan hadis sabda ini. Kemudian Umar memikirkan, berfikir, merenung. Sampai kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, la antal ana ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, engkau sekarang saya cintai lebih dari diri saya sendiri. Kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, baru sempurna imanmu. Anaknya kemudian bertanya, Pak, apa yang membuat Bapak jadi lebih cinta ke Rasulullah dari diri sendiri? Kata Umar bin Khattab, nah, saya memikirkan nasib di akhirat. Siapa yang lebih saya butuhkan? Diri sendiri atau dirinya Nabi? Saya lebih membutuhkan Nabi dari diri saya sendiri. Maka saya harus lebih mencintai Nabi dari diri saya sendiri. Cinta karena butuh, dan butuhnya butuh akhirat. Saya butuh Nabi di akhirat, maka saya harus mencintai Nabi lebih daripada diri saya sendiri. Dan akhirnya cinta. Kemudian anaknya bertanya lagi, Pak, kalau engkau bisa melupakan, kalau engkau lupa dengan semua yang ada di muka bumi ini, apa yang tidak bisa dilupakan? Kata Umar bin Khattab ke anaknya, kalau saya lupa dan tidak ada yang diingat semuanya kecuali satu, maka satu yang tidak pernah saya lupakan. Saat saya berangkat umroh, minta izin ke Rasulullah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tansana ya akhi min salihi du'aik. Jangan lupakan kami wahai saudaraku dalam doa-doa terbaikmu. Kalau Umar bin Khattab amnesia begitu ya. Tidak ada yang diingat satupun dari dunia kecuali satu hal, maka satu yang tidak akan pernah dilupakan. Kalimat ini. Jangan lupakan kami dalam doa-doa terbaikmu wahai saudaraku. Punten. Umar mau berangkat umroh. Nabi minta didoakan.
Kira-kira kalau Nabi berdoa sendiri tanpa minta ke Umar diijabah atau tidak? Jabah. Kabul. Jadi Rasul minta didoakan oleh sahabatnya yang sedang berangkat umrah. Hikmahnya, tidak ada salahnya seorang guru minta didoakan kebaikan oleh muridnya sendiri. Kalau murid minta didoakan guru mah sudah biasa, begitu ya. Murid datang ke guru, sahabat datang ke Rasulullah, minta didoakan, minta supaya Allah mengampuni dosa, minta supaya dibimbing, biasa. Tapi kalau guru minta didoakan, Rasul minta didoakan, dan ini bukan hanya Nabi kepada Umar, bahkan Nabi pernah bilang kepada Umar untuk minta didoakan kepada generasi setelah Umar. Kalau Umar itu masuk dalam generasi para sahabat, maka generasi setelah Umar generasi tabi'in. Ada tabi'in, maksudnya tabi'in karena belum pernah berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sebagai seorang muslim. Namanya Uwais Al-Qarni. Kata Nabi ke Umar bin Khattab, kalau engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni wahai Umar, mintalah doa ampunan kepada Uwais Al-Qarni. Umar yang sudah dijamin surganya, Umar yang jadi sahabat Nabi, diperintahkan Rasulullah minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Jadi bukan hanya minta didoakan dari bawah ke atas, bahkan yang di atas minta didoakan ke bawah juga. Orang tua minta didoakan oleh anak-anaknya. Kalau anak minta didoakan orang tua itu mah sudah biasa dan sudah wajib gitu. Pak, Bu, Ma, Abah, Ambu, Abi, Umi, tolong doakan ya. Mudah-mudahan saya lulus ujian, mudah-mudahan soleh dan seterusnya. Tapi kalau orang tua ke anak, Ujang, Bager, Kasep, Soleh, Teteh, ka dieu, pangdoakeun ibunya, mudah-mudahan ibu teh sing husnul khotimah, mudah-mudahan ibu teh sing istiqomah dan seterusnya. Sehingga kata Umar bin Khattab, yang tidak bisa saya lupakan dari Rasulullah, dari dunia ini, kalimat la tansana ya akhi min salihi du'aik. Jangan lupakan kami dalam doa-doa terbaikmu. Yang berangkat umroh boleh kita kemudian minta didoakan, karena Nabi pun pernah minta didoakan kepada Umar bin Khattab. Nah, termasuk dalam bab Umar dan rasa cinta, Umar bin Khattab pernah minta Ali bin Abi Thalib, minta ke Ali bin Abi Thalib supaya mau menikahkan putrinya ke Umar bin Khattab. Ini menarik ya. Dulu pernah sering kita sampaikan tentang bab menantu dan mertua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mertuanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mertuanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muter. Kata Umar bin Khattab, wahai Ali, tolong nikahkan saya dengan putrimu. Dan kata Ali bin Abi Thalib, engkau harus melihat dulu putriku kondisinya. Kata Umar bin Khattab, melihat atau tidak melihat, saya ingin menikah dengan putrimu. Tapi putriku masih kecil, khawatir engkau merasa tidak cocok dan seterusnya. Nikahkan aku dengan putrimu. Kemudian Ali bin Abi Thalib setelah berpisah tadi nyuruh putrinya mengirimkan sesuatu kepada Umar bin Khattab. Niatnya supaya Umar melihat gitu putrinya. Diutuslah Ummu Kulsum, titip barang ini, tolong sampaikan hadiah ini kepada Umar bin Khattab. Kemudian dibawa, diberikan, kata putrinya, ini ada barang, ini ada titipan dari ayahku untukmu. Ada titipan dari ayahku untukmu. Umar melihat, kata Umar, terima kasih, dibawa. Kata Umar bin Khattab, wahai Ali, nikahkan aku dengan putrimu.
Kata Ali, kalau memang engkau sudah menerima putriku, saya nikahkan. Menikahlah Umar bin Khattab dengan Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya Ali bin Abi Thalib selain Al-Hasan dengan Al-Husain juga ada Ummu Kulsum. Apa yang menjadi motivasi Umar bin Khattab ingin menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib? Umar bin Khattab teringat dengan satu hadis Nabi ini. Kullu sababin wa nasabin yaumal qiyamati yanqati' illa sababi wa nasabi. Semua hubungan dan nasab pada hari kiamat akan putus kecuali hubungan denganku dan nasabku. Kata Umar, sebab hubungan dengan Rasulullah saya sudah punya. Saya sahabatnya, saya wazirnya, saya orang kepercayaannya. Tapi nasab garis ke bawah yang nyambung dengan Rasul, saya belum dapat. Kalau sebagai mertua, iya. Nah, sekarang sebagai menantu, kan nasab mah kahanap begitunya. Nasab yang nyambung dengan Rasulullah belum dapat. Gimana caranya? Anak Rasulullah meninggal semua saat Rasulullah masih hidup. Semuanya kecuali Fatimah. Itu pun 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, Fatimah meninggal dunia. Semuanya ketika hidup meninggal. Dari mulai Al-Qasim usia 2 tahun, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Bukan Ummu Kulsum yang ini ya, Ummu Kulsum putri Rasulullah. Kalau ini Ummu Kulsum putrinya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ibrahim, semuanya meninggal. Bayangkan seorang ayah melihat kematian seluruh putra dan putrinya semasa hidupnya, bukan cuma satu, berkali-kali beruntun. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Ibrahim, 6 kali berturut-turut. Sehingga Umar bin Khattab sampaikan ke Ali bin Abi Thalib, saya tidak ingin terputus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sudah ada nasab yang belum ada, nikahkan aku. Ummu Kulsum nyambung ke Ali, nyambung ke Fatimah, Fatimah nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, antara Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib tidak ada masalah. Ali bin Abi Thalib tidak ada masalah dengan Umar bin Khattab. Artinya yang mencintai Ali bin Abi Thalib jangan membenci Umar bin Khattab. Karena Ali tidak membenci Umar bin Khattab. Karena Ali tidak membenci Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan di antara nama putra dan putrinya Ali, nanti kita akan bahas kalau sudah sampai ke kajian Ali bin Abi Thalib insyaallah. Di antara nama putranya Ali bin Abi Thalib ada Umar, ada Abu Bakar. Ada banyak nama putranya. Cinta ini ya, kecintaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan putra-putrinya. Nah, kita akan masuk ke masa kepemimpinannya Umar bin Khattab, ke Khulafaur Rasyidin, kekhilafahan Umar bin Khattab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab seperti yang pernah kita sampaikan di kisah Abu Bakar ya, di akhir kepemimpinan dan usia Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar menunjuk, Abu Bakar memilih penerusnya, pemimpin pelanjutnya Umar bin Khattab. Diwasiatkan pemimpin berikutnya adalah Umar bin Khattab. Kalau kita lihat di sini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang warna hijau, jazirah Arab itu futuh, masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong kabilah di jazirah Arab, mereka datang ke Rasulullah menyatakan
masuk Islam. Wafat Nabi, kemudian naik Abu Bakar As-Siddiq, ekspansi, perluasan wilayah atau daerah-daerah yang menyatakan diri masuk Islam bertambah. Memang kalau dibandingkan dengan di zaman Umar bin Khattab yang warna merah, tidak luas ya. Kenapa? Kenapa ekspansi atau perluasan atau dakwah menambah jumlah kaum muslimin di zaman Abu Bakar tidak sebanyak di zaman Umar bin Khattab? Di antara sebab terbesarnya karena di zaman Abu Bakar banyak kondisi-kondisi internal yang membuat sibuk tribulasi politik, mungkin bahasa kita ya. Gerakan murtad yang bukan satu atau dua orang tapi masif, terstruktur dan sistematis. Karena yang memimpin gerakan murtadnya adalah para kepala sukunya, mengaku jadi nabi, mengajak orang untuk beriman kepada dirinya dan melawan, bahkan menolak untuk tunduk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sampai muncul muncul kalimat begini: dulu kami menunaikan zakat itu karena Rasulullah, khuz min amwalihim, yang diperintahkan untuk mengambil zakat kan Rasulullah. Kalau Rasulullahnya sudah meninggal dunia, kami nggak akan ngasih zakat lagi. Ada yang menolak untuk memberikan zakat karena sudah tidak ada lagi Rasulullahnya. Kata Abu Bakar, saya tidak akan membiarkan ajaran Islam ini berkurang selama saya masih hidup. Saya tidak akan membiarkan orang-orang yang mengurangi bagian dari ajaran agama ini, yaitu bagian dari zakat. Zakat bagian dari agama Islam. La yunqasul Islam wa ana hayy. Saya akan memerangi mereka yang memisahkan antara solat dengan zakat. Solat mereka mau, tapi zakat mereka tidak mau. Seandainya mereka biasa memberikan tali kekang onta di zaman Nabi, dan sekarang mereka menolak, maka saya akan memerangi mereka, menyadarkan mereka. 11 pasukan dikerahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq di sekeliling Jazirah Arab karena saking banyaknya gerakan orang-orang murtad. Sehingga kalau kita lihat di peta penyebaran Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq memang tidak seluas di zaman Umar bin Khattab. Setelah stabil di zaman Abu Bakar, Umar bin Khattab bisa membangun peradaban dengan lebih mapan ya. Kemudian di zaman Utsman bin Affan juga bisa luas karena sudah stabil di zaman Umar bin Khattab. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan orasi Umar bin Khattab ketika beliau dilantik menjadi seorang khalifah. Ini pidato kepemimpinannya. Menyedihkan pidatonya. Naon artinya sedih. Kata Umar bin Khattab begini: Balaghani anna an-nasa habu shiddati wa khafu ghilfati. Telah sampai kepadaku bahwa orang-orang itu menakuti sikapku dan khafu ghilfati, dan tindakanku yang keras. Saya dengar sendiri orang-orang itu takut dengan Umar bin Khattab. Balaghani, sampai kepadaku beritanya. Saya dengar sendiri orang-orang itu takut karena saya bersikap tegas, keras, kencang. Wa qalu, mereka bilang begini, kata Umar. Kana Umaru yashtaddu alaina wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurina. Umar itu keras, kencang, padahal Rasulullah masih hidup. Di zaman Nabi saja Umar sudah begitu. Padahal Rasulullah ada di tengah-tengah kita.
Di zaman Rasulullah saja berani kayak begitu Umar bin Khattab, padahal Nabi masih ada. Thumma ishtadda alaina wa Abu Bakar walaina dunahu. Dan Umar masih begitu juga di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Fa kaifa wa qad saratil umur ilaih. Bagaimana kalau sekarang Umar yang sudah memegang semua urusan? Yang memimpinnya Nabi saja Umar kencang, yang memimpinnya Abu Bakar saja Umar tarik gitu. Apalagi kalau sekarang Umar yang memimpinnya. Powernya semua dipegang oleh Umar bin Khattab. Dulu nggak punya power Umar bin Khattab, bukan sebagai penguasa, pemimpin. Wa kaifa wa qad saratil umur ilai. Kata Umar gimana? Wa man qala dzalika faqad shadaqa. Siapa yang ngomong seperti itu, dia sudah bicara jujur. Siapa yang bilang Umar dulu kencang, Umar dulu tarik, Umar dulu keras begitu ya, benar. Benar kata Umar bin Khattab, saya keras di zaman Rasulullah, saya keras di zaman Abu Bakar. Faqad kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu 'abdahu wa khadimahu. Dulu aku bersama Rasulullah dan aku memposisikan diri sebagai budaknya. Walaupun Umar bukan orang yang bukan budak, Umar orang yang merdeka. Tapi Umar menempatkan dirinya di hadapan Nabi sebagai budaknya dan sebagai khadimnya, pelayannya, asistennya. Wa kana man la yablughu ahadun sifatahu minal lin war rahmah wa kana kama qala Allah bil mu'minina raufar rahima. Dan Rasulullah adalah orang yang nggak akan nyampe kalian dengan sifat-sifatnya, linnya, kelembutannya, rahmahnya dan kasih sayangnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan seperti yang Allah firmankan, Rasulullah itu rauf rahim kepada orang-orang yang beriman, sangat penyantun dan sangat penyayang kepada orang yang beriman. Fakuntu baina yadayhi, maka aku ada di dalam tangannya Rasulullah, sayfan maslulan hatta yaghmidani aw yad'ani fa'amdi. Maka aku tempatkan diriku seperti pedang di tangan Nabi, yang kalau Rasulullah mau, Rasulullah bisa menyarungkannya. Kalau Rasulullah mau, Rasulullah bisa menggunakannya. Saya itu pedangnya Nabi. Kalau Rasulullah mau make, saya bisa kencang. Kalau Rasulullah menyarungkan saya akan balik ke kandang. Jadi apa ya? Tukang pukulnya Rasulullah lah, bahasa lain yang bahasa sekarangnya begitu. Kalau Rasulullah mau pakai, saya jalan. Kalau Rasulullah nyuruh saya mundur, saya